Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas Mandiri ke-13 ini akan membahas mengenai dampak kenaikan tarif forwarder akibat opsen PKB dan BBNKB terhadap volume perdagangan internasional di Indonesia. Perdagangan internasional di Indonesia ini telah memainkan peran penting dalam perekonomian nasional kita. Nah, dengan sektor ekspor dan juga impor, ini menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi di negara kita. Tetapi belakangan ini, kenaikan tarif dari forwarder akibat kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, ini mulai memberikan tekanan pada biaya logistik yang semakin meningkat. Nah, forwarder yang merupakan salah satu elemen penting dalam rantai pasok perdagangan internasional kita ini harus menanggung kenaikan biaya operasional yang signifikan. Hal ini berdampak pada peningkatan biaya pengiriman barang yang akhirnya ini mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain itu, peningkatan tarif ini juga menimbulkan tantangan besar bagi para pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Nah, yang sangat bergantung pada efisiensi logistik untuk menjaga harga produk mereka agar tetap kompetitif di pasar domestik kita ini. Nah, situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan volume perdagangan internasional Indonesia yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi kita. Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2023, sektor logistik ini menyumbang sekitar hampir 24% dari total biaya operasional perdagangan internasional Indonesia. Dengan adanya kenaikan tarif opsen PKB dan juga BBNKB sebesar 15-20%, ternyata biaya transportasi barang melalui jalur darat dan juga jalur laut ini mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, data Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa pada semester pertama tahun 2023, rata-rata biaya forwarder ini meningkat hingga mencapai 18%. Hal ini menyebabkan penurunan volume ekspor sebesar 6,5% dibandingkan jika kita lihat di periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, kondisi ini sangat mempengaruhi sektor manufaktur dan juga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia, seperti tekstil, kemudian produk-produk kelapa sawit, dan juga hasil tambang. Nah, penurunan volume perdagangan ini mengindikasikan adanya dampak langsung dari kenaikan tarif terhadap efisiensi logistik dan daya saing produk di pasar global. Kajian mengenai dampak kenaikan tarif forwarder akibat opsen PKB dan juga BBNKB ini sangat penting untuk dibahas karena pengaruh yang signifikan terhadap daya saing dan stabilitas perdagangan internasional Indonesia. Dengan memahami dampak ini dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna menjaga efisiensi logistik sekaligus mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Pertama, mengenai bagaimana dampak kenaikan tarif forwarder akibat opsen PKB dan juga BBNKB terhadap biaya logistik dalam perdagangan internasional Indonesia. Nah, yang kedua, seberapa besar pengaruh kenaikan tarif forwarder terhadap daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global. Terus, terakhir, apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif kenaikan tarif forwarder terhadap volume perdagangan internasional di Indonesia. Teori perdagangan internasional ini menjelaskan pertukaran barang dan juga jasa antar negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik negara-negara tersebut dan memperoleh keuntungan ekonomi. Nah, menurut teori keunggulan komparatif dari David Ricardo, negara akan berspesialisasi dalam produksi barang yang memiliki biaya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Tetapi, biaya logistik ini menjadi faktor penentu dalam menentukan daya saing produk-produk mereka di pasar global. Biaya logistik yang tinggi ini dapat mengurangi keunggulan komparatif produk negara-negara tersebut. Nah, hal ini menyebabkan produk menjadi kurang kompetitif karena adanya biaya logistik yang mahal yang akan dibebankan kepada produk-produk komparatif tersebut. Dalam konteks di negara kita, Indonesia, kenaikan tarif forwarder akibat opsi PKB dan juga BBNKB ini dapat meningkatkan biaya logistik sehingga mempengaruhi volume perdagangan internasional negara kita. Pengaruh tarif forwarder terhadap logistik, forwarder ini merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan juga pengiriman barang dari pengirim ke penerima dalam perdagangan global. Nah, tarif forwarder ini meliputi berbagai biaya, termasuk biaya pengangkutan, biaya penyimpanan, dan juga pengurusan dokumen. Dari penelitian oleh Ruston, kenaikan tarif logistik ini memiliki hubungan langsung dengan kenaikan biaya operasional pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan volume ekspor. Nah, di Indonesia sendiri, opsen PKB dan juga BBNKB ini meningkatkan beban biaya transportasi yang harus ditanggung oleh para forwarder, sehingga hal ini mempengaruhi efisiensi dari rantai pasok.
Terus dampak kebijakan Opsen dan BPNKB, Opsen, PKB dan juga BPNKB ini merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pendapatan bermotor. Nah, tetapi kebijakan ini memiliki dampak turunan terhadap sektor logistik. Berdasarkan studi oleh Susilowati, kenaikan opsi PKB dan juga BPNKB ini sebesar 10% ini dapat meningkatkan biaya logistik hingga 15%. Hal ini berdampak pada para pelaku usaha UMKM yang sangat bergantung pada efisiensi transportasi dalam menjaga harga pokok mereka tetap harga produk yang mereka jual itu agar tetap kompetitif. Dalam jangka panjangnya dari kebijakan ini adalah penurunan volume perdagangan internasional dan daya saing produk Indonesia. Terus teori elastisitas permintaan terhadap tarif. Elastisitas permintaan terhadap tarif ini mengukur sejauh mana perubahan tarif mempengaruhi volume permintaan dan juga penawaran. Dalam perdagangan internasional, tarif yang tinggi ini dapat mengurangi volume perdagangan akibat meningkatnya harga akhir produk. Strategi mitigasi dalam tarif forwarder. Nah, untuk mengurangi dampak negatif kenaikan tarif forwarder, perlu diterapkan beberapa strategi, seperti digitalisasi sistem logistik, kemudian insentif pajak bagi pelaku usaha kecil, dan juga peningkatan infrastruktur transportasi. Dari penelitian World Bank, digitalisasi logistik dapat mengurangi biaya operasional hingga 20% dengan meningkatkan efisiensi proses pengangkutan dan dokumentasi. Selain itu, insentif pajak dapat membantu pelaku usaha kecil untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya, sehingga menjaga stabilitas volume perdagangan internasional. Nah, pengaruh terhadap daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global. Eh, Daya saing produk Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh efisiensi logistik forwarder kita ya. Kenaikan tarif forwarder akibat opsi PKB dan juga BPNKB ini meningkatkan biaya produksi dan juga biaya distribusi produk-produk kita. Sehingga harga produk ekspor ini menjadi lebih mahal di pasar global. Hal ini sesuai dengan teori keunggulan komparatif, di mana biaya logistik yang tinggi itu dapat mengurangi keunggulan komparatif suatu negara. Terus strategi mengurangi dampak kenaikan tarif forwarder terhadap perdagangan internasional untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan Opsen PKB dan juga BBNKB terhadap logistik serta perdagangan internasional, diperlukan beberapa langkah-langkah strategis yang perlu rasanya kita terapkan. Seperti yang dibahas dalam eh, tinjauan pustaka sebelumnya, salah satu strategi utama adalah digitalisasi sistem logistik. Kita bisa menerapkan digitalisasi sistem logistik. Penerapan teknologi digital seperti sistem berbasis blockchain ataupun big data ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan logistik dan juga kita dapat menekan biaya operasional bagi para forwarder ini mereka dapat menekan biaya operasionalnya. Selain itu, adanya insentif pajak untuk pelaku UMKM ini bisa menjadi salah satu solusi jangka pendek yang efektif. Eh, dengan adanya insentif ini diharapkan UMKM dapat mengurangi dampak langsung dari kenaikan tarif forwarder terhadap harga produk mereka. Peningkatan infrastruktur transportasi juga menjadi salah satu langkah penting untuk menekankan biaya logistik dalam jangka panjang, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan juga sistem pengangkutan multimoda yang terintegrasi baik begitu. Kerjasama internasional melalui perjanjian dagang yang lebih fleksibel juga dapat membantu meningkatkan daya saing produk Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui harmonisasi tarif dan kebijakan logistik dengan negara-negara mitra dagang. Dengan demikian, meskipun kebijakan opsi PKB dan BPNKB tetap diterapkan, tetapi dampaknya terhadap volume perdagangan internasional dapat diminimalkan. Kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan kita tadi itu, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa ternyata kenaikan tarif forwarder akibat penerapan opsen PKB dan BBNKB ini memberikan dampak signifikan terhadap biaya logistik dan perdagangan internasional Indonesia. Kebijakan ini menyebabkan peningkatan biaya operasional dalam rantai pasok, sehingga hal ini mempengaruhi daya saing produk ekspor produk ekspor Indonesia di pasar global. Penurunan volume perdagangan internasional ini menjadi salah satu
akibat ya, konsekuensi utama dari penerapan opsen PKB dan BPNKB ini, khususnya pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada efisiensi logistik seperti manufaktur, kelapa sawit, tambang, pertanian, dan lain-lain sebagainya. Nah, penerapan tarif yang lebih tinggi ini juga mengurangi daya tarik produk Indonesia dibandingkan dengan negara-negara pesaing seperti negara Vietnam juga Thailand yang menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan negara kita. Terus sarannya optimalisasi infrastruktur logistik, kemudian digitalisasi sistem logistik, harmonisasi kebijakan dengan negara mitra dagang, dan juga evaluasi kebijakan opsen PKB dan juga BPNKB. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.